Halo sahabat PAUD, perkenalkan nama saya Wedelinus Purnama Segau dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan supervisi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran, pertama-tama ada halaman cover. Di halaman cover, tertera yang pertama ada judul, ada tahun pelaksanaan, ada nama penyusun, dan alamat sekolah. Baik, setelah teman-teman membuat halaman cover, yang berikutnya itu ada daftar isi, di mana ada kata pengantar, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, landasan hukum, dan tujuan. Yang berikut itu bab 2 pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Yang pertama itu ada pelaksanaan program supervisi pembelajaran, yang kedua jadwal supervisi pembelajaran, yang ketiga kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi, yang keempat instrumen yang digunakan dalam supervisi, yang kelima pendekatan supervisi, yang keenam teknik supervisi, yang ketujuh pelaksanaan supervisi. Dan yang berikut itu bab 3 hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi hasil supervisi, yang kedua laporan dan tindak lanjut hasil supervisi, dan yang berikut itu ada bab 4 kesimpulan. Baik, yang berikut setelah teman-teman selesai membuat daftar isi, yang berikut ada kata pengantar. Isi kata pengantar mencangkup ucapan syukur dan terima kasih. Baik, yang berikut kita masuk ke bab 1. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana yang pertama ada latar belakang. Isi latar belakang yaitu pengertian supervisi pembelajaran. Dan yang kedua itu ada landasan hukum. Isi landasan hukum mencakup yang pertama ada undang-undang, dan yang kedua peraturan pemerintah, dan yang ketiga itu peraturan menteri. Baik, yang berikut itu kita masuk ke bab 2, yaitu pelaksanaan program supervisi pembelajaran, di mana yang pertama itu pelaksanaan program supervisi pembelajaran, yang kedua itu jadwal supervisi pembelajaran, yang ketiga kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran, dan yang keempat itu instrumen yang digunakan dalam supervisi pembelajaran. Baik, yang berikut itu ada instrumen yang digunakan dalam supervisi pembelajaran. Ada 3 skor dalam melaksanakan penilaian supervisi. Yang pertama itu tidak ada, yang kedua cukup baik, dan yang ketiga itu baik. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan cara menggunakan skor tidak ada, cukup baik, dan baik. Baik, pada kolom yang pertama yaitu ada nomor, yang kedua aspek yang dinilai, yang ketiga ada skor dibagi dalam 3 kolom, dan yang keempat itu ada keterangan. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila aspek yang dinilai yaitu melaksanakan kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran seperti salam pembuka, berdoa bersama, yaitu tidak diterapkan oleh guru. Baik, yang berikut itu saya memberikan skor cukup baik apabila guru sudah menyiapkan peserta didik dan memberikan salam pembuka, tetapi guru tidak melaksanakan kegiatan berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada saat saya memberikan skor baik ketika guru sudah melaksanakan semua kegiatan pembelajaran dari menyiapkan peserta didik, melakukan salam pembuka, dan berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Berikut kita masuk pada aspek yang kedua. Yang pertama, kapan saya memberikan skor tidak ada? Saya memberikan skor tidak ada apabila guru tidak mengajukan pertanyaan pemantik untuk merangsang minat dan keterlibatan siswa dalam topik atau materi pembelajaran. Yang kedua, kapan saya memberikan skor cukup baik? Saya memberikan skor cukup baik apabila guru sudah memberikan pertanyaan pemantik, tetapi pertanyaan itu belum sepenuhnya menstimulasi berpikir kritis anak, atau guru kurang memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir dan menjawab. Yang ketiga, kapan saya memberikan skor baik?
Saya memberikan skor baik apabila guru sudah mengajukan pertanyaan pemantik dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kapan saya memberikan skor cukup baik? Saya memberikan skor cukup baik apabila guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran tetapi tidak dalam bahasa yang dipahami anak, atau guru mungkin menggunakan istilah yang terlalu teknik atau abstrak bagi anak usia dini. Yang ketiga, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas dan sederhana, atau guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami anak tanpa istilah yang rumit, atau guru mengkaitkan tujuan pembelajaran dengan aktivitas yang menyenangkan kehidupan anak. Berikut kita masuk pada aspek yang keempat, yaitu pemberian motivasi awal dan mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru tidak memberikan motivasi awal atau mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, kapan saya memberikan skor cukup baik? Saya memberikan skor cukup baik apabila guru sudah memberikan motivasi awal atau mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran, tetapi motivasi awal belum membangkitkan semangat atau rasa ingin tahu anak. Yang ketiga, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru sudah memberikan motivasi awal dan mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran dengan baik atau menyenangkan untuk anak. Baik, yang berikut kita masuk pada aspek yang kelima, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema, atau guru tidak menunjukkan keterkaitan antara kegiatan dengan tema, atau seluruh atau sebagian besar kegiatan tidak mencerminkan tema yang sedang digunakan. Yang berikut kita masuk pada aspek yang keenam, yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman yang relevan dengan realitas kehidupan anak. Kapan saya memberikan skor tidak ada? Saya memberikan skor tidak ada apabila guru tidak mengaitkan materi dengan pengalaman yang relevan dengan realitas kehidupan anak. Lalu yang berikut, kapan saya memberikan skor cukup baik? Saya memberikan skor cukup baik apabila guru sudah mengaitkan materi dengan pengalaman yang relevan dengan realitas kehidupan anak, namun masih bersifat umum atau kurang spesifik pada konteks nyata yang dialami anak dalam kesehariannya mereka. Yang berikut, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru berhasil mengaitkan materi dengan konteks nyata yang dialami anak, seperti lingkungan rumah, sekolah, pasar, atau tempat ibadah, sehingga anak lebih mudah memahami pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ketujuh, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dicapai anak dan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Selanjutnya, kapan saya memberikan skor tidak ada? Saya memberikan skor tidak ada apabila guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dicapai anak dan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor cukup baik? Saya menggunakan skor cukup baik apabila guru sudah menyusun kegiatan yang merangsang pada kompetensi, namun belum sepenuhnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu anak. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru telah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, atau guru sudah merancang kegiatan sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ke-8, yaitu menguasai kelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru tidak menguasai kelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor cukup baik? Saya menggunakan skor cukup baik apabila guru mampu mengelola kelas, namun belum sepenuhnya menciptakan suasana yang kondusif dan tenang secara konsisten. Misalnya, masih ada anak yang tidak fokus, atau berisik, atau tidak terlibat aktif. Atau penggunaan bahasa Indonesia sudah baik secara umum, tetapi masih terdapat penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat secara struktur, intonasi, atau kurang sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, tertib, dan menyenangkan. Anak-anak terlibat fokus, terlibat aktif, dan merespon instruksi dengan baik. Lalu, penggunaan bahasa Indonesia oleh guru sudah tepat secara struktur, pilihan kata, dan intonasi, serta sesuai dengan usia dan perkembangan bahasa anak usia dini. Selanjutnya, kita masuk pada aspek yang ke-9, yaitu melibatkan anak dalam pemanfaatan media. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru tidak melibatkan anak dalam pemanfaatan media. Selanjutnya, kapan saya memberikan skor cukup baik? Saya memberikan skor cukup baik apabila guru sudah menggunakan media dalam pembelajaran, tetapi keterlibatan anak masih pasif. Misalnya, anak hanya melihat atau mendengar tanpa diberi kesempatan untuk menyentuh, mencoba, atau memanipulasi media secara langsung. Atau media yang digunakan belum sepenuhnya menarik atau sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan tema, usia, dan kebutuhan anak, seperti gambar, benda nyata, alat peraga, bahan alam, video pendek, atau media digital interaktif. Atau anak-anak tidak hanya menjadi penonton atau pendengar, tetapi dilibatkan secara aktif dalam penggunaan media, misalnya menyusun, menggambar, menyentuh, memainkan, atau mengamati secara langsung. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ke-10, yaitu kemampuan mengelola dan memanfaatkan alam lingkungan sebagai alat dan sumber belajar. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru kurang mampu mengelola dan memanfaatkan alam lingkungan sebagai alat dan sumber belajar. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor cukup baik? Saya menggunakan skor cukup baik apabila guru sudah pernah menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, tetapi belum dilakukan secara rutin atau hanya terbatas pada kegiatan tertentu. Misalnya, hanya saat tema alam, atau pemanfaatan lingkungan masih bersifat pasif atau simbolik, seperti hanya menunjukkan gambar atau menyebutkan benda alam tanpa mengajak anak melakukan eksplorasi langsung di luar kelas. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru aktif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang nyata, seperti taman sekolah, kebun kecil, halaman, atau lingkungan sekitar sekolah. Atau kegiatan pembelajaran berbasis alam dilakukan secara langsung dan bermakna. Selanjutnya, kita masuk pada aspek yang ke-11, yaitu menguasai materi pembelajaran atau kesesuaian antara materi ajar dengan RPPH. Kapan saya menggunakan skor tidak ada? Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru tidak menguasai materi pembelajaran atau kesesuaian antara materi ajar dan RPPH tidak sesuai. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor cukup baik? Saya menggunakan skor cukup baik apabila guru memahami isi materi pembelajaran secara umum, tetapi belum sepenuhnya sinkron dengan RPPH yang telah disusun. Misalnya,
kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai urutan atau tidak semua indikator tercakup, atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan kadang keluar dari alur RPPH, baik dari segi langkah kegiatan, alat media, atau strategi yang digunakan. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor baik? Saya menggunakan skor baik apabila guru memahami isi materi ajar dengan baik dan mampu menjelaskan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini, atau kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam RPPH. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ke-12, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Kapan saya menggunakan skor? Tidak ada. Saya menggunakan skor tidak ada apabila guru tidak melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Selanjutnya, kapan saya menggunakan skor cukup baik? Saya menggunakan skor cukup baik apabila guru sudah menyusun alokasi waktu dalam RPPH, namun dalam pelaksanaannya, waktu untuk setiap kegiatan tidak konsisten. Ada yang terlalu singkat atau terlalu lama, atau beberapa kegiatan pembelajaran berjalan melewati waktu yang direncanakan, sehingga kegiatan berikutnya menjadi tergesa-gesa atau bahkan terlewatkan.